Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnahum hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Atat itu dari kata al-utu al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, itu arti atat. Jadi cerita dengan tentang betapa banyak wa ka'ayyim min qaryah, betapa banyak desa, negeri, kampung, kota, provinsi, RT, RW, mereka adat, ya, mereka keluar dari perintah Rabbnya dan Rasulnya. Artinya tidak lagi mempertimbangkan keridhaan Allah, tidak lagi mempertimbangkan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahasabnaha hisaban syadida, kami muhasabahi, kami evaluasi. Kita sering ngomong gitu ya, ini harus kita evaluasi. Emang evaluasi doang? Enggak, akan ada tindakan. Itu bahasa halusnya. Fahasabnahum hisaban syadida, kita akan evaluasi dengan evaluasi yang sangat serius. Boleh enggak Allah begitu? Boleh dong. Pencipta, pemilik, penguasa. Sebenarnya logika ayat ini kita sudah sama-sama paham lah. Bekerja, berprofesi, berumah tangga, pasti ada resiko. Ada kode etik yang harus ditaati. Ada resiko yang mengintai, yang mengancam jika dilanggar. Anehnya, giliran ke Allah kita santuy. Kenapa? Sederhana aja, karena Allah nggak kelihatan. Bapak-bapak, kita pasti takut setakut-takutnya nggak sholat subuh kalau setiap kali muazin mengumandangkan azan subuh kelihatan wajah Allah di ufuk timur. Nggak mungkin kita masih ngorok, Pak. Orang nggak kelihatan apa-apa, nafas enak aja. Kantor kita takut, istri, sebagian suami takut, nggak semua suami ya kan, ya, anak-anak kita takut, bermasyarakat kita takut. Ada hal yang kita waspadai, kita nggak mau kebablasan, karena kita takut kalau sampai kita dievaluasi. Nah ini sekarang ayatnya nih, hubungan kita dengan Allah. Apa itu rahimakumullah? Jangan atat an amri rabbiha wa rusul. Janganlah Allah disepelekan. Hadirkan pertimbangan, gimana kalau Allah nggak ridho gitu. Hadirkan pertimbangan keteladanan Nabi. Ini begini emang nih walimahnya nih, acaranya nih, resepsinya begini. Emang begini teladan dari Nabi? Emang Nabi nggak pernah nikah? Emang Nabi nggak pernah resepsi, nggak pernah walimahan? Jangan sampai Allah turunkan aturan, Nabi tunjukkan keteladanan, tapi kemudian kita sepelekan. Fatal, rahimahullah. Kenapa fatal? Karena ulama tafsir ini hasabna hisaban syadida ini, Pak, hampir nggak ada ulama tafsir yang mengasosiasikan kalimat ancaman kami pasti akan evaluasi dengan evaluasi tegas. Hampir nggak ada ulama tafsir mengatakan ini tentang akhirat, tapi ini tentang dunia. Kejadian, Pak, kita nggak pernah dengar walimahnya benar, mengedepankan kesederhanaan, milih calon istri memenuhi 4 kriteria dari Nabi. Si istri menerima suami karena memenuhi 2 kriteria dari Nabi, akadnya oke, kemudian mereka buru-buru cerai. Hampir nggak pernah dengar kita. Tapi sebaliknya, yang mewah, megah, segalanya ada, kata-kata Allah nggak dipeduli, teladan Nabi nggak dipertimbangkan, maka nggak jarang. Saya pernah dapat info, Pak, tapi nggak mungkin diklarifikasi, tapi insya Allah akurat. Ada jenis pernikahan tuh
luar biasa. Tapi kemudian si mempelai pria dan wanita itu setahun tidak bersetubuh sejak hari pernikahannya, nggak menyatu tubuhnya, mereka nggak berjima. Hasabna hisaban syadida, kami akan evaluasi dengan evaluasi yang keras. Syadid itu keras. Maka cek lagi Pak, mumpung belum telat, cek anak kita, gimana kita ngebesarin anak. Jangan sampai semua kita pertimbangkan agar anak bisa berkarir, agar dia hidup di era modern, agar semua tiba-tiba Allah nggak dipertimbangkan. Apa maunya Allah tentang kewajiban saya sebagai ayah dalam mendidik anak? Wajib dipertimbangkan. Apa maunya Nabi, keteladanan dalam cara mendidik anak? Wajib dipertimbangkan agar kita nggak dapat evaluasi yang keras dan mengancam ini. Wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami akan azab dengan azab yang mengerikan, mungkar, azab yang ditakuti. Ya, jadi tentang dunia. Fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu khusra. Apa itu wabal? Makanan, Mbak. Kalau kita makan itu lambung kita jadi nggak enak. Jadi kayak dia nggak gampang diolah oleh lambung. Apa tuh kira-kira? Apa Pak yang paling mudah? Nasi nggak mateng. Itu kalau dimakan lambung sehat pun rutinin aja seminggu Pak, nasi nggak mateng itu masih kayak beras itu, cepat hancur lambungnya ini. Wabala amriha, menyiksa ma'iddah, menyiksa lambung. Wabala amriha, maka yang akan terjadi, mereka yang nggak mau mempertimbangkan Allah dan keteladanan dari Rasulullah SAW, mereka akan merasakan betapa beratnya. Kalau sakit perut itu Pak, berat dohir dan berat batin, karena sumber energi lambung, betul kan? Iya, sakit gigi mungkin masih bisa jalan, sakit perut Pak, selesai udah kita, nggak ada tenaga, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu Allah kirim azab, mungkin orang lain nggak ngelihat kita sedang nerima azab, tapi kita sangat tersiksa. Rahimakumullah, sangat tersiksa. Padahal jawabannya sederhana saja, ada instruksi Allah yang diabaikan, agar pesan keteladanan dari Nabi yang dilewatkan. Wa kana aqibatu amriha khusra, endingnya kalau sudah begitu pasti merugikan, udah telat ya. Maka dari awal kita baca surah ini, baca ayat ini, evaluasi aja semuanya. Ini benar nggak sih rumah begini? Ridho nggak Allah dengan rumah ini? Kendaraan ridho nggak Allah? Istri ridho nggak Allah? Bukan ganti istri ya bapak-bapak, jangan salah paham, tapi maksudnya tanggung jawab kita kayaknya mungkin jarang dinasehati, jarang diingatkan, kurang cinta dan sebagainya. Berikutnya ayat ke-10, a'adallahu lahum 'adzaban syadida. Nah ini baru di akhirat nih. Udahlah di dunia dievaluasi dengan keras, kemudian dapat siksaan yang cukup berat, menyiksa, siksa zahir, siksa batin. A'adallahu lahum 'adzaban syadida, Allah siapkan untuk mereka kelak di akhirat juga sama, pakai kata syadid juga, azab yang sungguh berat. Maka solusinya fattaqullah ya ulil albabil ladzina amanu, maka bertakwalah kepada Allah. Apa itu ulil albab? Ulil albab itu, albab dari kata lubun. Lubun itu inti artinya. Artinya al-aqlu as-salim alladhi yurshidu sahibahu ilal khairi wal bir. Akal yang sehat yang mengarahkan pemiliknya untuk selalu menuju kebaikan dan kebenaran. Itulah ulul albab. Jadi ulul albab itu yang sanggup mikir. Bukan ulul albab yang dikit-dikit ribet, udah ikuti aja tradisinya. Itu bukan ulul albab. Ulul albab pemikir dan berbuat, bukan mikir doang. Kalau mikir doang namanya wacana, ya kan? Mikir. Dia sesuaikan. Kondisinya kan rumit, rahimahullah. Nggak gampang loh Pak. Contoh, saya contohkan walimah. Kenapa itu yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita hadiri. Penyelenggaranya cukup soleh, rutin ke masjid. Tapi begitu kita hadir, nggak ada nuansa islaminya sama sekali, cara berpakaiannya dan seterusnya dan seterusnya. Dalilnya apa? Adatnya udah begini, mau gimana lagi? Padahal jika mau duduk, mau mikir, selalu ada solusi. Kita tidak 1-2 kali hadir acara pernikahan, walimah yang cukup meriah, cukup membahagiakan, nggak ada kurang satu apapun, dengan tetap mempertimbangkan arahan dari Allah dan teladan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tiba-tiba dalam hati, walaupun itu hati terkecil, tiba-tiba mengatakan ini nggak relevan nih. Itu kan Nabi zaman dulu. Ini kan ayat untuk orang Arab. Ini nggak cocok nih sama kita nih. Jangan pernah seperti itu. Kecuali udah siap menerima ancaman azab. Berikutnya, rahimakumullah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Bertakwalah kepada Allah, jadilah ulul albab, orang yang beriman. Bukankah Allah telah menurunkan peringatan? Apa itu dzikra di ayat ini? Al-Qur'anul Karim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jadi dzikr nama lain dari Al-Qur'an. Takut sama Allah, hanya ulul albab yang bisa takut sama Allah. Hanya ulul albab yang sanggup mikir untuk mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara kebiasaan, antara adat, antara rutinitas dengan semua keteladanan dari Rasulullah SAW dan ulul albab. Referensinya Quran. Gak mungkin pikirannya bagus, sehat kalau jarang baca Quran. Artinya, kenapa sih Allah gak pakai Quran aja? Kenapa ayatnya gak berbunyi qad anzalallahu ilaikum Qur'anan? Kenapa Allah ganti namanya menjadi dzikra, nama alias dari Al-Quran? Jawabannya, Allah ingin ingatkan, Quran itu harusnya jadi peringatan, bukan sekedar bacaan atau alunan suara. Ada banyak kan? Udah ngaji belum? Udah berapa? Sejus. Ngaji apa? Ngaji bunyi. Dia nggak membaca untuk mengingat. Orang dia nggak sadar, dia nggak tahu artinya, dia nggak ngerti pesan di dalamnya. Saran bapak-bapak, aplikatif. Kalau sekarang sejus sejam, kalau beneran cuman punya waktu sejam bersama Al-Quran, ganti sejusnya dengan setengah juz. Baca ayatnya setengah juz, kemudian sisa waktunya gunakan untuk baca artinya. Nggak ada makna kita ngaji mulu tapi nggak ngerti. Al-Quran diturunkan sama sekali bukan untuk sekedar dialunkan, dibunyikan, tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi zikr, pengingat. Nggak mungkin bisa menyadarkan, bisa mengingatkan kalau kita nggak paham. Tamam? Kita lanjut ayat 11. Rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minadh dhulumat ilan nur. Yang kedua, rujukan dari ulul albab. Kalau yang tadi Al-Quran, rujukan ulul albab adalah Rasulullah SAW. Luar biasa. Al-Quran itu keren bapak-bapak. Kenapa? Karena kalau cuma merujuk kepada Al-Quran saja, walaupun kita sudah baca arti, maka tidak menutup kemungkinan kita akan bingung gimana sih cara mempraktekkannya. Dan manusia terbaik dalam mempraktekkan Al-Quran tuntas dengan model terbaik hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya kalau kita punya keterbatasan, Mbak, kita boleh pilih sebenarnya. Serius sekali baca tentang Nabi, semua aspek keteladanannya, cara makan, cara minum, cara duduk, cara berbicara, cara berjalan, cara bekerja, cara berprofesi, cara bersahabat, atau serius baca Al-Quranul Karim sampai ke tafsir-tafsirnya. Nah, tapi kan nggak mungkin kan, bapak-bapak kan udah nggak di usia pelajar lagi kan. Nah, jadi solusi praktisnya bapak, Quran berterjemah, nanti kan ada hal-hal yang menginspirasi, menyadarkan, mengingatkan. Tapi kita ketemu dengan ini gimana sih caranya, gimana dong? Maka baca juga tentang keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib di rumah ada buku sirah nabawiyah. Usahakan yang lengkap, minimal Syekh Mubarakfuri yang paling ngetren sekarang ya kan. Ar-Rahiq Al-Makhtum cukup lengkap. Atau mau baca yang lain juga boleh. Kalau khusus tentang Nabi Muhammad SAW misalnya fi huquq asy-syifa fi huquqil Mustafa karya Qadhi Iyad orang Ceuta, provinsi paling utara dari Maroko. Itu juga bagus bukunya. Ya Bapak silakan beli aja. Berikutnya rahimakumullah. Kenapa harus ke Nabi? Karena Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah dengan terang benderang agar bisa mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan ke arah cahaya. Nah, ini menarik nih. Ini masih sama kan kita sampai 12.30 ya. Ya. Masih ada 7 menit. Bapak-bapak, emang kita gelap? Enggak dong, terang. Ada lampu, ada matahari. Kenapa sih Quran ngomong gelap, gelap, gelap? Quran tuh salah ngomong apa gimana? Kan Quran gitu. Kamu melihat tapi kamu tidak melihat. Dulu kamu buta, maka sekarang kami bangkitkan dalam keadaan buta. Apa definisi Al-Quran tentang terang, tentang gelap?
Al-Quran menganggap gelap jika si manusia itu kehilangan pikiran dan kesadaran. Itu gelap tuh. Walaupun matanya melihat, maka melihatlah dengan pikiran dan kesadaran. Walaupun telinganya mendengar, maka mendengarlah dengan pikiran dan kesadaran. Udah ikut ngaji, bapak-bapak ketemu teman yang nggak sempat ikut ngaji di luar. Bang, tadi ngaji apa bang? Wah gelap. Kan nggak gelap, terang. Orang dia nggak nyambung, ngantuk, tidur dan seterusnya. Tapi lebih baik ngantuk tidur sambil dengar ngaji daripada nggak dengar ngaji. Benar kan bapak? Iyalah, tidurnya dapat, majelis ilmunya dapat, walaupun ilmunya nggak dapat. Ya. Insya Allah. Ya, jadi rahimakumullah itu gelap tuh. Maka kita bisa aja gelap, kita kelihatan terang, ya, mendengar, melihat, tapi kita nggak mikir, tapi kita nggak sadar, maka kita dianggap tetap dalam kegelapan. Khalas, makanya baca sirah nabawiyah, baca tentang Nabi, baru tuh kita terkoreksi. Orang kalau sadar salah, itu berarti indikator penting dia hidup dalam keterang benderangan, nur. Dia kelihatan salahnya, kelihatan kelirunya, kelihatan mana yang harus diperbaiki. Sebaliknya ada orang punya mata, punya pikiran, sehat, waras, berilmu, berpendidikan, tapi nggak pernah sadar salahnya di mana. Tamam, rahimakumullah. Berikutnya, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilu jannatin tajri min tahtiha. Yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Beriman dan beramal soleh. Ya udah, muter aja, itu siklusnya tuh, Pak. Iman, kualitas iman yang baik melahirkan amal soleh. Amal soleh yang baik akan mendorong peningkatan kualitas iman. Itu terus hubungan mutualisme itu terjalin. Jadi sederhana aja, jangan gitu dong. Gini-gini saya percaya kok sama Allah, saya Islam. Lah abang nggak pernah ke masjid. Indikator iman itu amal, ya kan? Ini orang sholat mulu, duit orang diembat, berarti sholatnya bermasalah, nggak meningkatkan iman. Atau ada sholat rajin tapi yang ditakuti apa? Hantu. Kelihatan enggak, bunyi doang, ngapain takut? Tapi kan terjadi, rahimakumullah. Ya, jadi iman ketahuannya dari mana? Dari amalnya. Orang kalau amalnya banyak berarti imannya kuat. Terus amalnya benar enggak? Lihat apakah dengan beramal dia bertambah imannya. Tamam? Itu siklusnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, ya salam. Akhirnya kullu ma yantafi'u bihil insan, itu kata mufassir. Apa itu rizki? Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia, apapun bentuknya. Alis rizki, bayangkan tanpa alis kita nggak bisa jalan di terik matahari, Pak. Ya kan? Bulu mata rizki, air mata rizki, bayangkan tanpa air mata, mata kita cepat buta. Itu rizki semua. Maka jangan pernah menyempitkan makna rizki. Sekali lagi, rizki itu adalah kullu ma yantafi'u bihil insan, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, segala sesuatu yang tidak memudaratkan manusia, maka itu namanya rizki. Dan rizki hanya bisa didapat untuk orang yang memenuhi kriteria yang di atas tadi. Nanti kita rangkum di akhir. Terakhir, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Ayat ilmiah. 7 lapis. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Hadis sahih ada dalam Bukhari. Nabi pernah berdoa, ya Allah, Rabb 7 lapis langit, ya Allah Rabb 7 lapis bumi. Hanya, Bapak, kita nggak tahu persis 7 lapis itu kayak apa. Tapi at least ilmu pengetahuan tidak membantah ayat ini, tidak membantah hadis ini. Sekali lagi menegaskan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah maha mampu dan Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Manusia nggak kayak gini. Dua hal di ending surah At-Talaq. Manusia kadang-kadang berkuasa, tapi dia tidak mengilmui segala detail yang dikuasainya. Sahih? Hebat sekali nyetirnya, tapi dia nggak bisa perbaiki mesin kendaraan itu kalau rusak. Montir profesional nggak bisa nyetir. Allah berkuasa dan menguasai detail apa yang Ia kuasai. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahimakumullah, sekali lagi merasa kerdillah di hadapan Allah, tawadhu sajalah. Hadisnya jelas sekali, man tawadha'a lillah rafa'ah. Yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kita tempuh jalur dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Pertama sekali tadi, jangan sepelekan ridha Allah.
Jangan terlalu sibuk dengan ridha manusia, seolah-olah kalau manusia udah ridha kita udah pasti aman. La, yang paling penting ridha Allah. Tapi enggak juga nyebelin orang, ya kan? Kerja wajib profesional dan semuanya baik, jaga hubungan dan seterusnya. Upayakan itu dilakukan karena Allah. Itu jauh lebih keren, Pak. Kemudian yang kedua, peduli dengan keteladanan Rasulullah SAW. Ngapain Allah ngutus Nabi kalau kemudian Nabi diabaikan? Bukankah Nabi memerankan semua peran? Nikah iya, bahkan istri Nabi lebih banyak dari istri kita kan? Iyalah. Punya anak iya, bersahabat iya, semua dilakukan Nabi dan semuanya dalam bentuk sempurna. Jangan disia-siakan keteladanan ini. Tiru semampu kita. Kemudian jadilah ulul albab. Ulul albab yang hebat, yang selalu merujuk kepada Al-Quran sebagai peringatan, bukan sebatas sebagai bacaan. Mereka yang hanya baca Quran tapi tidak mau peduli maknanya, gak mungkin jadi ulul albab. Yang kedua, ulul albab yang senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tercerahkan dengan keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup, Bapak-bapak. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasihat-nasihat ini semuanya tentunya juga buat diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.